VOA This Morning. Good morning, selamat pagi pendengar. Apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Saya Tarsir Ziman bersama produser Bani Rahayu, teknisi Nick Ivanov, dan newscaster VOA Iva Mazreva. Kami menyiarkan dari studio 17 VOA di Washington DC langsung ke ruang dengar Anda, dimanapun Anda berada. Pendengar, pagi ini di ibu kota Amerika Serikat dinginnya masih kayak freezer nih. Suhunya di bawah titik beku antara -5 hingga -11 derajat Celcius. Di negara bagian lain bisa lebih dingin lagi, tapi tenang. Di tengah kesejukan ini, VOA This Morning punya beragam berita hangat untuk mencairkan suasana dan pagi hari Anda. Dalam edisi Kamis 23 Januari 2025, pendengar, kita langsung saja mulai VOA This Morning dengan berita pertama. Pada hari pertamanya, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menemui para staf dan menjelaskan prioritasnya dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Never at the expense of our national security, never at the expense of our national interest, and never at the expense of our core values as a nation and as a people. Setelah bergabung dengan BRICS, ada potensi peningkatan investasi negara-negara anggota ke Indonesia. BRICS itu tidak lagi sebagai kelompok ekonomi, sudah bergeser. BRICS saat ini itu harus dipahami dalam konteks dia poros tandingan. VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sebelum kita lanjutkan, pendengar, kita simak dulu berita dunia terbaru pagi ini bersama Eva Mazreva. Selamat pagi pendengar, sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik menyerukan agar Badan Keamanan Amerika segera mengubah arah di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump untuk menghadapi ancaman dari kelompok teror seperti ISIS dan Al-Qaeda dengan lebih baik. Komite Keamanan Dalam Negeri DPR pada hari Rabu menyampaikan hasil kajian terbaru terhadap potensi ancaman dengan menyoroti serangan penabrakan truk pada malam tahun baru di New Orleans yang menewaskan 14 orang. Juga serangan terhadap 8 warga negara Tajikistan pada Juni 2024 yang diduga juga terkait ISIS. Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR yang juga anggota dari Partai Republik Mark Green mengatakan, jangan salah paham, kita harus tetap waspada karena serangan teroris di New Orleans adalah pengingat yang jelas bahwa ancaman teror terhadap Amerika masih dan akan tetap ada. Pernyataan Green itu mengingatkan kembali pada peringatan tahun 2023 yang disampaikan Direktur Biro Penyidik Federal FBI saat itu, Christopher Wray, tak lama setelah serangan teror Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel. Ia mengatakan serangan itu telah menginspirasi kelompok-kelompok teror di seluruh dunia. Saya belum pernah melihat masa di mana semua ancaman atau begitu banyak ancaman meningkat pada waktu yang bersamaan, kata Ray ketika itu. Ray tahun lalu juga memperingatkan bahwa FBI mulai semakin khawatir dengan potensi terjadinya serangan teror terkoordinir di wilayah Amerika, sebagaimana serangan teror ISIS di sebuah tempat pertunjukan konser di Moskow pada Maret 2024. Pentagon akan mulai mengerahkan sebanyak 1.500 tentara aktif untuk membantu mengamankan perbatasan selatan dalam beberapa hari ke depan. Demikian kata beberapa pejabat Amerika pada hari Rabu. Ia menjalankan rencana yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump dalam instruksi Presiden yang dikeluarkan tak lama setelah ia dilantik. Pemangku jabatan sementara Menteri Pertahanan Robert Salesses mengatakan ia akan mendatangani perintah pengiriman pasukan itu pada hari Rabu. Tapi belum jelas dari pasukan atau unit mana yang akan dikirim dan jumlahnya bisa berfluktuasi. Juga masih harus dilihat apakah mereka akan melakukan penegakan hukum yang akan menempatkan pasukan Amerika dalam peran baru yang belum pernah dilakukan dalam sejarah. Pasukan tentara aktif ini akan bergabung dengan sekitar 2.500 personel pasukan cadangan dan juga Garda Nasional yang sudah berada di sana. Saat ini tidak ada pasukan aktif yang beroperasi di sepanjang perbatasan. Berdasarkan aturan hukum di Amerika, pasukan aktif dilarang melakukan tugas penegakan hukum di perbatasan, tapi hal itu mungkin akan berubah. Lewat instruksi Presiden, Trump telah mengarahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Keamanan Dalam Negeri yang akan datang untuk melapor padanya dalam waktu 90 hari jika mereka menilai Undang-Undang tahun 1807 yang disebut sebagai Undang-Undang Penanganan Pemberontakan harus digunakan. Hal itu akan memungkinkan menggunakan pasukan aktif dalam penegakan hukum sipil di wilayah Amerika. Menteri Luar Negeri Palestina, Faisal Al-Ghabekian, pada hari Rabu mengatakan akan mengandalkan Amerika untuk memastikan gencatan senjata di jalur Gaza tetap berlaku dan menambahkan Arab Saudi juga memiliki peran besar di wilayah itu. Being one of the mediators, we expect that the United States
will Sebagai monitor. salah satu mediator, kami berharap Amerika akan memantau dan ada aturan untuk pemantauan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran apapun. Kami berharap Amerika juga memandang kami secara strategis, melihat kami sebagai orang yang layak dihargai dan mendapatkan hak sebagaimana ada dalam hukum internasional. Pernyataan AKB Kian di Forum Ekonomi Dunia di Davos ini muncul beberapa hari setelah pemberlakuan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Dalam perkembangan lainnya, Wakil Presiden Iran Muhammad Javad Zarif pada Rabu juga mengatakan dia berharap Presiden Amerika Donald Trump akan lebih serius, lebih fokus dan lebih realistis pada masa jabatan keduanya. I hope that this time around, a Trump 2 will be more serious. Zarif yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Iran selama 8 tahun mengatakan penarikan diri Amerika pada tahun 2018 dari perjanjian nuklir dengan Iran telah meningkatkan kemampuan nuklir negara itu. Dalam wawancara di acara tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Zarif bicara tentang berbagai topik termasuk program nuklir negara itu dan kemampuan pertahanannya yang melemah. Pendengar, kemarahan warga Turki memuncak pada hari Kamis karena dugaan unsur kelalaian ikut serta dalam insiden kebakaran hotel resort ski mewah di bagian utara negara itu yang menewaskan 76 orang. Ketika negara itu melewati masa berkabung dan keluarga yang berduka mulai memakamkan korban yang meninggal, saat bersamaan muncul pertanyaan terkait langkah-langkah penanganan kebakaran di Grand Kartal Hotel setinggi 12 lantai yang terletak di puncak gunung resort Kartalkaya. Halaman depan media termasuk surat kabar pro pemerintah dipenuhi dengan tuduhan kelalaian yang mereka tunjuk sebagai penyebab banyaknya korban tewas. Kebakaran yang dimulai pada tengah malam terjadi pada puncak kunjungan bagi hotel itu di mana terdapat 238 tamu pada libur musim dingin sekolah yang dimulai Jumat lalu. Pada pemakaman di kota Bolu, Presiden Recep Tayyip Erdogan terlihat menyeka air mata dengan kepala tertunduk. Pendengar, Anda masih mendengarkan VOA This Morning edisi Kamis 23 Januari 2025 yang disiarkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pada hari pertamanya menjabat, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio menemui para stafnya dan menjelaskan prioritas kebijakan luar negerinya. Ia juga menemui para sekutu dari kawasan Indo-Pasifik yang berupaya melawan ambisi militer dan ekonomi Tiongkok. Koresponden VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan, dibacakan oleh Leonard Triono. Pada hari pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika, mantan Senator Republik Marco Rubio memberitahu para pejabat dinas luar negeri Amerika bahwa departemen mereka akan mendorong perdamaian di seluruh dunia. Without peace, it is hard to be a strong nation, a prosperous nation. Tanpa perdamaian, sulit menjadi negara yang kuat, negara yang makmur, dan negara yang lebih baik. Namun, menghindari konflik akan menjadi keputusan yang strategis. Never at the expense of our national security, never at the expense of our national interest. Tidak akan pernah mengorbankan keamanan nasional kita, tidak akan pernah mengorbankan kepentingan nasional kita, dan tidak akan pernah mengorbankan nilai-nilai inti kita sebagai bangsa dan sebagai sebuah masyarakat. Rubio juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya, dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keempat negara tersebut membentuk Dialog Keamanan Segi Empat atau Quad, sebuah blok yang bertujuan untuk melawan ambisi ekonomi dan militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia mewakili hampir 2 miliar orang dan lebih dari sepertiga PDB global. Meskipun keamanan hanya sebagian dari tujuannya, Quad merupakan komponen utama dari strategi Amerika untuk melawan Tiongkok yang semakin berani dengan klaim teritorialnya yang luas di kawasan tersebut, termasuk hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan yang penting secara strategis dan Pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri secara demokratis. Pertemuan hari Selasa itu meredakan beberapa kekhawatiran tentang pendekatan America First di bawah Presiden Donald Trump seperti disampaikan oleh Yun Sun, Direktur Program Tiongkok di Stimson Center yang berbicara dengan VOA melalui Zoom. Merupakan sinyal yang jelas bahwa Amerika tidak meninggalkan sekutu dan mitra koalisi regional dalam hal cara melawan kebangkitan Tiongkok. Beijing mengecam Quad sebagai konstruksi perang dingin. Kembali Yun Sun dari Stimson Center mengatakan, anytime that the U.S. alliance with its allies
relies on partners. Setiap kali Amerika bersekutu dengan mitra-mitranya, Tiongkok akan merasa terisolasi dan merasa terancam, dan mereka akan menuduh Amerika Serikat memiliki mentalitas perang dingin. Analis itu mengatakan bahwa modernisasi dan perluasan persenjataan militer dan nuklir Tiongkok hanya akan terus mendorong negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk memperkuat militer mereka sendiri dan berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat. Untuk Veronica Balderas Iglesias dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Jutaan pengguna TikTok di Amerika Serikat pendengar mengharapkan Presiden Donald Trump yang baru saja dilantik memberi masa tenggang selama 75 hari kepada perusahaan induk aplikasi asal Tiongkok itu agar mencapai kesepakatan dengan pembeli Amerika. Wartawan VOA Matt Dibble melaporkan, disampaikan oleh Madeyoni. Di antara tindakan pertama Presiden Donald Trump setelah dilantik pada hari Senin adalah menandatangani instruksi Presiden yang memberikan perpanjangan waktu 75 hari kepada pemilik aplikasi media sosial TikTok asal Tiongkok untuk menemukan pembeli di Amerika atau dilarang di Amerika. I guess I have a warm spot for TikTok that I didn't have originally, but I went on TikTok. And I won young people up by 36%. Saya kira saya punya etikat baik untuk TikTok yang sebelumnya tidak saya miliki, tetapi kemudian saya menggunakan TikTok dan saya memenangkan suara kaum muda sebesar 36%. Langkah ini merupakan pembalikan terbaru bagi keberuntungan pemilik platform yang berbasis di Beijing ByteDance, serta sekitar 172 penggunanya di Amerika. Platform ini sempat gelap selama akhir pekan setelah Mahkamah Agung Amerika menguatkan undang-undang yang mengharuskan afiliasi TikTok di Amerika untuk menjadi perusahaan Amerika atau dilarang di Amerika karena masalah keamanan nasional. Namun hal itu berubah setelah Trump mulai memberikan sinyal dukungan untuk perpanjangan tenggat pemberlakuan undang-undang tersebut. CEO TikTok, Sue Chu, menjadi tamu pada pelantikan Trump, menyampaikan terima kasih dalam sebuah unggahan video pada hari Jumat. We are grateful and pleased to have the support of a president who truly understands our platform. Kami bersyukur dan senang mendapat dukungan dari seorang presiden yang benar-benar memahami platform kami. Seseorang yang telah menggunakan TikTok untuk mengekspresikan pemikiran dan perspektifnya sendiri. Namun sebagian ahli hukum mengatakan bahwa perpanjangan yang diberikan Trump mungkin tidak akan melindungi perusahaan seperti Oracle yang masih menjadi tuan rumah TikTok karena hukum yang disahkan Kongres masih berlaku. Alan Rosenstein adalah seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Minnesota. Ia berbicara kepada VOA melalui Zoom. It's quite possible. And I suspect that Oracle shareholders and some enterprising securities lawyers are thinking about this right now. Sangat mungkin dan saya menduga pemegang saham Oracle dan beberapa pengacara sekuritas yang sekarang memikirkan hal ini bahwa dalam 48 jam terakhir Oracle telah menempatkan dirinya pada potensi kewajiban ratusan miliar dolar dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Trump untuk menghapus kewajiban itu. Tindakan Trump ini sangat kontras dengan masa jabatan pertamanya di mana ia berusaha melarang TikTok atas tuduhan bahwa layanan ini dapat membagikan data pengguna Amerika dengan pemerintah Tiongkok. Menanggapi pertanyaan wartawan pada hari Senin, Trump mengusulkan solusi baru. Separuh dari perusahaan itu dimiliki oleh pemerintah Amerika. Meskipun Kongres awalnya memberi TikTok waktu 270 hari untuk menemukan pembeli di Amerika, sejauh ini belum ada indikasi publik tentang penjualan yang sedang dikerjakan. Batas waktu TikTok telah diperpanjang hingga 75 hari lagi, tetapi terlepas dari dukungan Trump, masa depan perusahaan ini masih belum pasti. Saya Madeyoni, VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar VOA This Morning, investasi negara-negara anggota BRICS di Indonesia berpotensi meningkat setelah Indonesia bergabung dengan blok tersebut. Apa saja faktor yang masih terbuka untuk investasi? Reporter VOA Fatia Wardah melaporkan selengkapnya. Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS 10 sejak 6 Januari lalu. Saat ini Indonesia telah melakukan perjanjian investasi bilateral atau BIT dengan negara-negara anggota BRICS, yaitu Rusia, Uni Emirat Arab, dan Iran. BIT merupakan perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara dan mengikat keduanya. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Tirta Nugraha Mursitama mengatakan, perjanjian investasi bilateral tidak saja akan mendorong investasi antar kedua negara, tetapi juga mengikat keduanya dengan akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian. 5 negara anggota BRICS yang telah memiliki investasi langsung terbesar di Indonesia adalah Tiongkok, India, Rusia, Uni Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Selama periode
periode 2021 hingga 2024, investasi Tiongkok berfokus pada industri logam dasar, barang logam, mesin, bukan mesin. Sementara itu, FDI India di Indonesia dipusatkan pada sektor hotel dan restoran, Rusia pada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, Uni Emirat Arab pada listrik, gas, dan air, Afrika Selatan pada perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Secara keseluruhan, lanjut Tirta, nilai FDI negara-negara anggota BRICS di Indonesia pada 2021 adalah 3,2 miliar US dollar atau berarti 10,47% dari total FDI di Indonesia. Sedangkan di kuartal pertama dan kedua 2024, nilai FDI negara-negara anggota BRICS mencapai 4,14 miliar US dollar atau 14,72% dari total FDI di Indonesia. Sebenarnya potensinya besar, baik dari sisi diversifikasi negara BRICS yang belum menjadi top 10 investor di Indonesia, maupun proporsi total FDI anggota-anggota BRICS secara total ke Indonesia. Namun ia berharap investasi yang ditanamkan berkualitas bukan hanya bertujuan masuk pasar, tapi juga ada alih teknologi. Kepala Pusat Studi Eropa dan Eurasia Universitas Airlangga Radityo Dharma Putra menjelaskan situasi dunia dalam konteks geopolitik dan sistemik global berubah setelah pembentukan BRICS. Dunia saat ini adalah dunia yang terpecah belah, penuh ketegangan dan diwarnai oleh persaingan terbuka bahkan perang. BRICS itu tidak lagi sebagai kelompok ekonomi, sudah bergeser. BRICS saat ini itu harus dipahami dalam konteks dia poros tandingan. Konteksnya dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.